Om Swastiastu. Halo guys, sekarang kita sudah ada di podcast KMHD Unram. Yeay! Dan kita sudah kedatangan tamu. Jadi baru pertama podcast sudah mendatangkan tamu yang biasa aja. Biasa aja, nama apa? Biasa aja? Iya, biasa aja. Ya, yang biasa aja ya. Oke, sekarang kita sudah bersama Raka Astawa. Yeay. Jadi kenapa sih ada dia di sini, guys? Kenapa gitu ya? Kenapa nggak orang lain? Kan banyak gitu ya, yang orang-orang petinggi KMHD yang lebih keren dari Raka. Oke, mungkin bisa langsung perkenalkan diri. Siapa nama, mungkin teman-teman di sana banyak yang belum tahu namanya siapa, fakultasnya apa dan sebagainya. Sudah semua tahu ya. Wow, ya. Nggak apa, pakai apa lagi mau nama udah tahu, kamu udah bilang dari Raka. Terus? Nama saya Raka di Teknik Sipil 2017. Oke deh. Jadi kita sudah kedatangan tamu. Jadi tema kita ini adalah Nyepi Kampus KMHD Unram 2020. Ya, jadi si Raka selaku ketua NYK ya, yang pastinya sudah bekerja selama 2 bulan atau 1,5 bulan? Saya nggak kerja, teman-teman juga. Bukan saya yang kerja. Iya, jadi Raka sebagai ketuanya tapi kan. Iya, ketua panitia. Sudah melakukan progres bersama teman-teman. Ini sudah seberapa lama kalau dari awal pertama kali buat panitiaan, atau sudah mulai ada gagasan-gagasan ini, CO-nya ini sudah mulai dari kapan sih? Oh, ini langsung bahas itu persiapannya. Iya. Untuk persiapan sih berapa ya? Kurang lebih mungkin 3 bulan. 3 bulanan ya. Terhitung sampai acara Desember, Januari, Februari, Maret. Terus NYK itu apa sih? Kalau boleh tahu kan namanya aja udah nyepi kampus. Nyepi kampus. Apakah nyepi di dalam kampus atau nyepiin kampus atau apa? Apa ya? Ya awalnya juga gitu, mungkin dari teman-teman dari maba mikirnya pasti kalau misalkan nyepi kampus tuh di benaknya pasti kira kita bakalan ada nyepi gitu di kampus. Iya. Dari awal sama apa juga gitu mikirnya, tapi ternyata enggak. Ya mungkin sama bodohnya juga kayak kamu juga mikirnya kayak gitu. Sampai sana mikirnya, tapi ternyata enggak, itu cuma nama rangkaiannya aja. Oh, nama rangkaiannya ya. Nama rangkaian dinamain nyepi kampus. Ya begitulah untuk nyepi kampus. Berarti, nama rangkaiannya. Iya, nama rangkaian aja ya guys. Jadi buat kalian-kalian yang mau masuk KMHD Unram tahun depan, atau yang sedang di luar sana yang belum masuk ke panitiaan, yang lihat-lihat aja di luar ya, aduh nyepi kampus itu apa sih? Jadi udah terjawab ya. Terus kok Raka gitu yang jadi ketua? Kok bisa Raka yang jadi ketua? Kan banyak tuh orang-orang KMHD yang lebih berkompeten. Tapi enggak sih, kamu cocok sih jadi ketua. Tapi kalau dari pendapatmu sendiri, kok bisa sih kamu jadi ketua? Nah, untuk masalah itu mungkin apa ya, untuk jadi ketua sebenarnya siapapun bisa jadi ketua. Benar. Cuman apa ya, mungkin sejarahnya sih kurang tahu bagaimana untuk masalah ketua ini, apa saja sih tolak ukur atau syarat-syaratnya menjadi ketua, tapi asalkan mau aja gitu. Kebetulan kemarin saya dimintain tolong sama Krisna, ketua umum KMHD Unram. Udah ya, saya bilang ya. Oke. Terus apa pertama kali yang ada di benak Raka waktu aduh jadi ketua nih, apa mungkin yang harus dipersiapkan pertama kali ketika tahu dirinya bakal menjadi ketua? Pas waktu itu di rumahnya Abang Putu Karina di Kuning, Ya. itu apa ya, saya mikirnya jadi ketua kayaknya itu kesempatan. Istilahnya saya bilang kesempatan karena selama ini apa ya, saya kan menjadi anggota biasa di kepanitiaan, mungkin panitia-panitia biasa, istilahnya suara atau inovasi saya tuh agak kurang didengar atau kurang diperhatikan. Nah, mungkin sekarang saat ini saya sebagai ketua mungkin bisa, setidaknya inovasi saya bisa berjalan. Ternyata enggak, sama aja. Jadi ketua panitia sama panitia biasa itu sebenarnya sama aja. Ya, jadi tergantung kesepakatannya intinya. Kalau misalkan panitianya mau, oke, nerima inovasi saya, oke, dan juga tergantung saya kalau misalkan bisa persuasif ngajakin orang-orang itu untuk ikut apa yang saya bilang atau bagaimana, mungkin mereka mau. Tapi selama ini panitianya apakah bertolak belakang? Kayak enggak ya? Bertolak belakang gimana? Maksudnya kan Raka banyak inovasi di Nyepi Kampus ini, tapi
panitia-panitianya tuh bertolak belakang, kayak banyak yang menentang, atau karena memang selalu stuck dengan kebiasaan yang sama dari tahun ke tahun, atau panitianya tetap ikut apa kata Raka dan juga tetap mendukung inovasi-inovasi? Ya namanya apa ya, kayak kepanitiaan kita juga nggak bisa bawa ego sendiri, apa yang kita mau harus tercapai, harus terpenuhi yang kita mau, nggak bisa seperti itu sih. Cuman apa ya, untuk masalah inovasi, sebenarnya inovasi itu bukan dari saya, istilahnya bukan dari saya aja, tapi orang-orang itu pasti juga apa ya, kayak misalkan saya nggak bakalan bisa dapat ide kalau misalkan si A tidak seperti ini, jadi ide itu bisa datang tiba-tiba gitu. Ide bisa datang tiba-tiba? Ya, ide. Oh gitu ya, jadi berarti kalau selama ini mungkin ada nggak sih inovasi-inovasi yang dari tahun ke tahun yang berbeda di tahun ini? Kan Raka tuh dari awal pingin jadi ketua, bukan awal lah, dari awal masuk KMHD kan banyak katanya inovasi yang ingin dilakukan di KMHD, dan baru bisa didengar sekarang. Jadi gimana nih, apakah udah ada inovasi yang berbeda dari tahun sebelumnya untuk NYK tahun ini? Untuk inovasi? Sebenarnya apa ya, karena inovasi ini kan kata dasarnya kayak apa ya, suatu perubahan gitu, apa suatu innovation, bagaimana biar enggak suatu organisasi itu istilahnya monoton gitu, cuma begitu-begitu ya. Untuk masalah inovasi sebenarnya saya sendiri kalaupun enggak ada dukungan dari teman-teman yang lain, enggak bakalan bisa untuk wujudin inovasi itu. Jadi sekeras apapun saya berbicara, berpendapat, mempertahankan argumen, tetap aja nggak bakalan bisa jadi apapun kalau misalkan teman-teman yang lain nggak ada yang dukung. Jadi inovasi di NYK tahun ini mungkin bisa dibocorin sedikit buat teman-teman yang pingin kepo. Oke, jadi untuk perubahan, karena biasanya mungkin kita pakai kegiatan Dharma Santi. Ini kan kita kegiatannya ada 3 nih. Yang pertama ada donor darah. Yang pertama ada donor darah. Kedua, donor darah kan sudah terlaksana kemarin tanggal 15 Februari 2020. Kemudian Dharma Bakti. Dharma Bakti ini kita rencanakan tanggal 1 Maret 2020. Kemudian Dharma Santi. Untuk yang donor darah itu kegiatannya memang tempatnya memang di sana, di Arena Budaya. Biasanya kita berkegiatan di Arena Budaya, dan juga tempatnya juga strategis dan masih di wilayah kampus. Jadi donor darah ya mungkin di inovasi donor darah apa ya? Mungkin banyak detail-detailnya yang seperti pengisi acara yang berbeda. Ya, pengisi acara otomatis pasti beda tiap tahunnya. Jadi apa ya? Untuk inovasi ya seperti itulah, mungkin lebih gimana ya, kalau dari segi kepanitiaan saya lihat mungkin orang-orangnya sudah apa ya, mulai hasratnya itu udah mulai tergugah untuk masalah saling peduli satu sama lain, karena yang dicari sebenarnya di kepanitiaan itu sukses atau output dari kegiatan itu belakangan, tapi yang dicari itu pertama kebersamaannya sama pengembangan diri kita sendiri. Pengembangan diri itu. Jadi kan dari beberapa orang yang temannya Dayung MC kemarin, siapa Dewa Adi itu kan awalnya kan malu-malu nggak bisa MC atau segala macam. Jadi kalau sama kamu malu-malu? Ya, kita pernah MC loh ya. Terus setelah Wadi mau, terus yang lainnya juga istilahnya apa ya, kayak ada suatu hal yang kecil mungkin dianggap bagi orang, tapi bagi saya itu sangat berarti gitu. Kayak karena, mungkin mikirnya tuh kayak Wadi aja bisa gitu loh ya, jadi saya harus lebih bisa lagi mungkin dengan cara yang lain. Mungkin kalau dia jadi MC, saya lebih kerja keras lagi di Kestari misalnya gitu. Ya seperti itulah untuk masalah kegiatannya. Kemudian untuk di donor darah, satu mungkin kayak untuk inovasi terbaru mungkin yang saya pakai sekarang ini banyak, karena dulu kan mungkin agak gimana ya, kayak untuk biasa-biasa aja kalau dari KMHD dulu kan. Jadi biasanya KMHD pakai nemtek biasa, tali nemtek biasa, kemudian nemtek polos, yang polosan warna hitam lah, biasanya warna biru lah, warna merah mungkin nggak pernah dipakai. Mungkin ya hitam biru itu doang, warna gelap. Dan kemarin terakhir kalau nggak salah waktu angkatan kemarin NYK tahun 2019 itu makainya yang yuyu. Ya, jenisnya yang tarik-tarik. Gitu ya? Ya, yang itu klip tarik. Jadi sekarang kan kita mempunyai suatu inovasi, kebanggaan, pride gitu. Jadi kita di KMHD itu punya rasa bangga juga bahwa kita bisa aktif. Ini apa guys? Ya, aksesoris namanya. Kemudian don't try this at home. Apa yang nggak tahu apa itu. Nah kayak gitu, jadi itulah kurang lebihnya. Kalau misalkan saya sih
bisa terwujudkan salah satu dari mimpi-mimpi itu kayaknya luar biasa sekali gitu. Terus next untuk event selanjutnya yang lagi dekat yang bakal mau diadakan ada Dharma Bakti itu rencana kemarin saya sudah survei juga dan mendapat suatu momen yang manis menurut saya karena kemarin tuh ceritanya gini, jadi pas saya ke Rincung, nama desanya Dusun Rincung di Banjar-Rincung, teman-teman kan ada pada survei tuh untuk masalah puronya. Oh, mencar-mencar gitu? Enggak mencar sih, kita jadi satu awalnya ke sana ke pura tujuan pertama itu Pura Ponjol namanya. Pura Ponjol, ya. Jadi dari Pura Ponjol itu kita nge-sketch dan juga ngelihat bagaimana kondisi dan situasi dari pura tersebut, apakah kita bisa melaksanakan Dharma Bakti di sana atau bagaimana. Kemudian setelah dari Pura Ponjol kita berangkat lagi sekitar 500 meter mungkin katanya. 500 meter main dekat berarti ya? Yang dekat sih, cuman karena jalannya agak sedikit gini jadinya agak lama sedikit. Ya, bergelombang. Di sana kita dapat ke Pura Ulun Danu. Nah, kita sampai di sana terus kita cek lagi untuk kegiatan tuh dan kemudian kita berdiskusi sedikit dan menghasilkan kesepakatan yang berupa Pura Ulun Danu ini kita jadikan sebagai spot tempat kita untuk Dharma Bakti. Emang apa bedanya sama pura yang di Ponjol? Kalau di Ponjol karena kita sebenarnya kita berencana sih memakai dua pura untuk kegiatan Dharma Baktinya. Kebetulan karena puranya agak berdekatan, kemudian nanti mungkin dibahasnya kurang lebihnya bakalan dirapatkan dulu. Jadi saya nggak bisa kayak otoriter gitu menjadi ketua, jadi semuanya ini harus ini, nggak bisa kayak gitu. Oh, berarti ini belum fix ya? Kita sudah fix untuk di Pura Ulun Danunya, nanti bakalan dibawa ke forum lagi untuk masalah apakah kita bakalan berkegiatan ke dua tempat itu yang diharapkan sih kalau bisa 2 tempat. Tapi kita menyesuaikan lagi untuk masalah waktu segala macam pertimbangan yang ada. Gitu. Dan untuk di 2 pura itu apa sih kendala-kendala yang kenapa bisa dijadikan sebagai tempat Dharma Bakti? Apakah orang-orang di sana kurang antusias gitu untuk kerja bakti di sana, atau memang fasilitas di pura itu memang benar-benar kurang dan memang nggak terawat gitu? Kalau untuk masalah perawatan ya sebenarnya hampir sama sih kalau misalkan di setiap pura yang ada di Lombok, terutama khususnya di Kota Mataram mungkin masih ada pengurusnya seperti yang nyapu tiap hari, terus yang menjaga kebersihan pura, terus ada pemangku yang tiap hari aturan di sana di situ. Jadi untuk masalah perawatan ini sebenarnya hampir sama sih kayak pura-pura yang lainnya, cuman karena ini tempatnya di dusun, kita ketahui kalau misalkan agak di pedalaman sedikit itu mungkin agak sedikit kurang terawat, terlihat dari rumput-rumput liar yang ada di sana. Jadi mungkin kita di sana bisa juga untuk mengajak warga-warga di sana supaya lebih aktif lagi untuk mengurus pura, karena siapa lagi kalau bukan kita. Benar tuh guys. Jadi emang kalau untuk Dharma Bakti ini apakah semua orang bisa ikut atau mungkin dari 3 rangkaian ini mungkin ada target sasarannya untuk orang-orang datang, kan pastinya semua pada tahu tuh ya NIK 2020 dan pasti kebanggaan KMHD juga untuk mengadakan acara ini dan bergengsi ya, sudah pasti bergengsi. Jadi nggak apa tahu sih kalau bergengsi? Bergengsi dong. Saya nggak gengsi soalnya. Maksudnya acara itu dilihat orang-orang dan pastinya menjadi patokan bagi SMA gitu nggak sih? Ngerasa nggak sih? Nggak tahu kalau sama masalah itu mungkin orang beda-beda pendapatnya kalau untuk masalah itu. Cuman untuk target sasaran sebenarnya untuk di donor darah ini memang kebetulan kita karena istilahnya kita ada kegiatan bakti sosial yang bertemakan donor darah untuk pendonoran darah kita, di mana kita kan nggak mungkin bakalan membatasi gitu untuk orang bakalan mendonorkan darahnya karena kita kan umat manusia itu sama saja gitu. Benar. Itu sama saja. Mau agama apapun, mau ras apapun, suku apapun itu diperbolehkan gitu pendonoran darah seperti itu. Kemudian untuk di donor darah seperti itu untuk umum, tetapi untuk di Dharma Bakti karena kita spotnya ini di tempatnya adalah di pura, tentu saja istilahnya kita membuka peluang untuk seluruh umat sedharma. Gitu. Jadi seluruh umat sedharma yang ingin ikut memeriahkan dan juga ingin ikut gotong royong membantu kita semua dari KMHD Undram mungkin bisa gabung juga untuk kegiatan Dharma Bakti itu tanggal 1 Maret. Berarti semuanya ya, nggak cuma umat sedharma. Ya, oke, jadi kemarin juga kayak saya kan dapat yang tadi yang sebelum selesai bilang kalau misalkan ada suatu momen manis ketika saya berkunjung ke
salah satu SD di sana, tepatnya SD 2 Banyurip. Oh iya, saya lihat Dimana, snap kamu. ya, dimana di sana karena saya apa ya, mungkin jangan dicontoh mungkin ya untuk teman-teman yang lain, karena saya sedikit gabut gitu. Ganggu-ganggu gitu ya. Gabut pokoknya gimana ya, kalau misalkan sudah keluar rasa gabut tuh kayak nggak gimana ya, aduh. Pokoknya harus Bagi-bagi nomor WA. harus baru pindah, nggak dibagi, maksudnya mereka yang minta ya. Oh gitu ya. Adik-adik itu minta. Aduh, kok mau? Gimana ya, kayak jadi saya awalnya tuh mau ke isi kan niatnya mau nyari kantinnya gitu. Oh. Pertama karena saya gabut, kemudian saya juga ada sedikit lapar gitu karena sarapannya sedikit waktu paginya gitu. Nah, kemudian penting sih. ya kemudian saya ke kantin, saya ke SD itu, kemudian bertemu salah seorang adik di sana, adik kecil yang di sana yang bersekolah di sana. Saya tanyakan di mana kantinnya, oh di sebelah sana. Pertama saya ditanya mau nyari siapa, saya mau nyari kantin gitu. Oh. Ya udah ditunjukin di sana, saya ke sana. Terus kenapa nggak tahu kenapa tiba-tiba kok rame banget itu di kantin. Tiba-tiba mungkin Dikerumunin gitu, iya, dikira mungkin teman-temannya ngasih tahu, oh ada kakak. cogan gitu. Iya, Gitu. cogan. Ada cogan gitu. Ada Adipati guys, mungkin gitu mungkin ya. Di Pati dong. Adipati itu Oh, merek. artis itu. Ya artis. Kok merek kemana tadi? Iya maksudnya mau bercandain kamu. Oh, benar. Iya, coba. Oh berarti itu termasuk momen manis ya, karena jarang gitu ya bisa Ya, main sama orang-orang stranger. Seorang Raka tuh orang-orang apa ya, gimana ya? Mungkin kalau orang-orang yang lihat saya pertama kali atau first impression, kalau misalkan ketemu saya mungkin orangnya ramah, Enggak orangnya baik, orangnya gimana? Tapi saya pernah ngasih tau enggak first impression saya ketemu kamu? Bagaimana? Ya galak. 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 Sesi galak? Masa sih? Oh, galak. Tuh, galak guys. Benar galak. Jadi kamu harus setiap kamu ditanya. Jadi kalau orang-orang ngasih tau pertama ketemu saya tuh first impression saya galak. Oh gitu. Berarti kalau misalkan saya kemana-mana harus nyebang, harus. Nah sih kan itu first impression Oh. kita. Walaupun kamu nggak sadar tapi kita ngelihatnya kamu tuh galak. Kan? Ya mungkin itu timingnya pas nggak tepat tuh, ketemu sama Dayu nggak tepat, ketemu sama siapa namanya itu? Ya sama Andra nggak tepat, mungkin timingnya kayak mungkin first impressionnya waktu itu galak gitu. Maybe. Berarti itu termasuk momen manis yang Ya sih biasa aja sebenarnya, cuman buat-buat aja. Biar manis. manis kok. Dan snapgram kayak ngerasa artis kan? Iya sih, nggak tahu juga mungkin iya di sana. kayak kamu tumben gitu ya digituin sama orang-orang banyak. Nah nggak tahu kalau masalah itu kayaknya di rumah ya Oh, ada dikerukunin juga? memang yang suka, cuman mungkin itu awal-awal aja. Habis itu malas juga. Tapi itu Di- seseorang yang di sana selalu Masuk suka SMP juga gitu, kakak kelas SMP waktu itu juga nyari-nyari saya. kamu. Wow, hebat. Ya, bukan Pingin. gitu sih dulu ceritanya gitu, karena mungkin ya mereka belum tahu sih parse ternyata wah orang ini brengsek juga gitu. Ya, Istilahnya. terus dijauhin ya. Enggak sih, dijam biasa aja. Oh, biasa aja. Senyum ya itu aja. Oke, itu Darmo Bakti tadi ya. Untuk sasarannya udah, dan juga untuk konsep acaranya sudah seperti Darmo Bakti biasa, fasilitasnya yang bakal diperbarui, dan juga untuk bersih-bersih pura di sana. Dan untuk internal Nyepi Kampus sendiri nih, kalau boleh tahu berapa panitia sih yang Raka rekrut sebagai panitia yang bisa membantu Raka selama kegiatan? Ya yang pertama kan saya ngeliat juga nih dari pertimbangan apa sih namanya kalau Litbang tuh kemarin awalnya Iya, Pak Fajar. pengkajian Litbang. Sebenarnya tapi nggak terlalu peduli tuh, maksudnya yang penting apa ya, siapa yang mau ikut ya silakan ikut gitu, siapa yang mau ngayah ya silakan, nggak usah dibatasi. Cuman mungkin dari dulu ke tahun mungkin ada evaluasi yang menganggap kalau misalkan perlu hal ini perlu dikaji gitu. Jadi supaya ada apa ya, kayak indikatornya itu ada, jadi nggak sembarangan aja buat, tapi memang ya seperti itulah. Karena memang kan kalau terlalu banyak tuh ada yang quality beyond quantity. Kebalik. Ya, Ya, mungkin- benar. ya memang sepakat sih untuk hal itu, tapi sebenarnya sama aja nggak sih? Kayak misalkan sekarang nih yang terdata panitia itu sebanyak 92 orang. 92 orang. Ya, kalau di grup kan 95 itu sama inti. Iya. Tapi yang 92 orang tuh nggak begitu aktif juga kok, sama aja istilahnya. Jadi apa ya, mau pengkajian bagaimanapun tetap kayak katanya teman saya, Siapa? Kak Ugi bilang Ugi. ya begitu-begitu aja. Oh, ntar Masih kita bareng kasih gitu quotes aja. ya. Iya. Trip Ugi. Dan apaan Buya? Apalagi? Apa tadi? Apa? Gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja, dan yang aktif paling cuman berapa ya, kalau bisa dikalkulasikan mungkin setiap acara atau kegiatan tuh
ya mungkin sekitar dari 92 orang itu mungkin yang aktif 70 orang mungkin, sisanya mungkin agak apatis, agak bukan sih apatis sih, kayak angan-anganan mungkin saya bilang, kalau misalkan disuruh mungkin baru menggerak. Jadi ya biasalah setiap organisasi pasti begitu. Tapi kalau menurut Raka lebih baik banyak orang, jadi kalau dia ada yang beberapa yang nggak kerja bisa di backup, atau segitu aja tapi kualitasnya yang terbaik? Kalau menurut Raka antara dua itu pilih yang mana? Saya sama aja, karena gimana ya, saya udah beberapa kali juga pernah punya pengalaman di organisasi yang lain, misalkan di himpunan saya ya mungkin notabene-nya agak sedikit apa ya, dibilangnya mungkin disiplin di sana, karena di sana kalau misalkan ada apapun itu pasti langsung ada sanksinya dan segala macam. Di himpunan, di teknik ya situ. Jadi mereka punya suatu sistem itu yang saya bilang sangat-sangat sistematis dan juga jelas dan terperinci. Jadi rapatnya di sana nggak bisa main-main gitu. Jadi kalau misalnya rapat ya, apalagi pembahasan masalah teknis atau rundown tuh ya lumayan makan waktu, karena memang benar-benar dibahas. Berarti Raka termasuk anggota atau CO dari himpunan? No, cuma anggota biasa sih, cuma bantu-bantu biasa. Nah, pengen punya pengalaman kan di sana. Dan kalau boleh tahu berapa sih organisasi yang Raka ikuti selama di tahun ini aja deh, untuk ke periode 2019-2020? Untuk 2020 ini? Iya. Cuman KMHD aja ini. Oh, berarti himpunan tuh yang tahun lalu? Iya, dari tahun lalu. Kalau semasa perkuliahan nih, dari kuliah itu saya ikut apa aja? KMHD yang pertama, itu sama Adi Cipta, saya mendaftar jadi pengurus. Tapi Adi Cipta nggak terima? Terima ya? Oh, keterima berdua sama Adi Cipta, itu mewakili teknik kalau nggak salah, kita berdua yang dari 2017. Kemudian masuk lagi jalan-jalan angkatan selanjutnya, 2017. KMHDT? Oke, KMHDT juga, itu masuk ke pengurusan juga. Itu karena istilahnya yang aktif di KMHDT karena bisa dibilang mungkin ada beberapa orang saja, karena satu angkatan tuh bisa dihitung gitu. Jadi sekitar 30 atau sekitar 20 orang di KMHDT seperti itu. Jadi dari KMHDT juga kita jadi pengurus di sana. Kemudian lanjut lagi di teknik itu juga ikut himpunan. Jadi udah 3 ya. Terus kemudian terus di luar kampus mungkin ada di luar kegiatan? kampus saya ikut kegiatan, cuma nggak ikut keanggotaan di sana. Di KMHDI. KMHDI ya. Saya cukup aktif dan cukup mengenal siapa aja orang-orang di sana. Kemudian karena kurang lebih pada saat acara KMHD di sekretariat bersama PHDI itu saya ikut di sana dan juga akrab sama orang sana. Jadi istilahnya karena sudah akrab, kita diajak lagi untuk berkegiatan di sana. Berarti rata-rata semua organisasinya itu berbau keagamaan ya, karena KMHDT, KMHD Undram, KMHDI. Dan yang paling ngena banget sama Raka, yang paling merubah Raka banget selama pertama kali masuk sampai sekarang nih, organisasi yang mana nih? Merubah? Selepas dari banyak relasi ya, yang merubah dari internal, bahkan bisa menjadikan Raka menjadi seseorang yang begini aja. Apa ya, biasa aja sebenarnya. Ada, kalau perubahan mungkin ada, setiap orang tuh pasti bakalan berubah. 1 tahun berikutnya mereka pasti bakalan berubah, nggak seperti yang dulu. Ataupun bahkan 3 tahun ke belakang tuh, dari yang sekarang sama dari yang 3 tahun sebelumnya pasti beda. Jadi tiap orang pasti bakalan berubah gitu. Intinya dari segi mana kita melihat orang itu berubah gitu. Apakah kita melihat segi positifnya yang berubah atau kita melihat segi negatifnya berubah, gitu aja, tergantung sudut pandang. Berarti nggak ada pembeda gitu ya, organisasi yang ini yang lebih kena banget di hati saya, di perubahan saya atau... Ya gimana ya, untuk masalah kena dan yang lain itu kan masing-masing punya apa ya, rasanya sendiri. Jadi misalnya kalau di KMHD, oke, saya akui di KMHD mungkin untuk masalah sistemnya itu saya bilang sangat bagus. Karena kenapa? Karena di sistemnya itu nggak terlalu ribet, nggak terlalu lama, nggak terlalu gini, pokoknya kondisional sistemnya di KMHD. Gitu. Intinya pokoknya di masing-masing organisasi pasti bakalan punya rasanya masing-masing, tergantung orangnya siapa yang merasakan rasanya. Gitu ya. Jadi semua organisasi kayak memang berpengaruh di diri Raka sendiri, ya kan? Mungkin bisa dibilang gitu. Ya, jadi kan tadi kita udah ngomongin donor darah dan juga Dharma Bakti, tapi kita belum nyinggung tentang Dharma Santi nih. Kan katanya kata-kata orang di luar sana tuh kalau Dharma Santi KMHD Undram tuh keren banget, megah banget, dan bisa apa ya, menjadi trend center kalau nggak salah untuk katanya. Iya, katanya. Tapi nggak tahu sih bener apa enggak, kata omongan orang. Ya, bagus, positif gitu.
Tapi menurut Raka gimana? Dharma Santi yang tahun ini, dan juga gimana pendapat Raka kalau memang dibilang KM hari ini jadi trendsetter? Bisa jadi dibilang gitu karena mungkin sejarahnya kita bisa lihat ya dari KM hari sendiri. Kita biasanya Dharma Santi mungkin lebih awal daripada kegiatan Dharma Santi yang lainnya. Iya. Untuk skala organisasi dan apa istilahnya instansi. Gitu. Jadi kan biasanya tuh dari KMHD Unra mungkin mengikuti kampus-kampus yang lainnya, kemudian ada PHDI, KMHDI mungkin kalau misalkan ada Dharma Santi, kemudian Polda biasanya mengadakan Dharma Santi, kemudian instansi-instansi atau kantor-kantor yang lain. Terkecuali kalau keluarga kan memang mungkin setelah nyepi biasanya kan mungkin berkunjung ke rumah keluarga yang lainnya untuk Dharma Santi. Open house. Ya, open house. Gitu. Dan untuk konsep NYK tahun ini apakah sama seperti tahun lalu? Karena seperti tahun lalu kan megah banget ya, keren banget, menghabiskan berjuta-juta uang, pundi-pundi rupiah yang harus dicari. Dan untuk tahun ini sama nggak sih konsepnya? Kan memang kita tahu konsep untuk ngabisin uang banyak-banyak gitu maksudnya acaranya semegah itukah atau mau nambah megah lagi kan? Karena kan memang konsep Dharma Santi itu kan si mekrame, jadi ada tekanan tersendiri nggak sih buat yang dari tahun ke tahun, buat Dharma Santi yang di sekolah-sekolah SMA yang lebih keren-keren lagi, mungkin ada tekanan untuk yang tahun ini? Tekanan, kalau masalah tekanannya agak gimana saya bahasnya, agak merinding sedikit ya. Nah, ingat-ingat beberapa hal tentang tekanan. Tapi untuk masalah apa ya, kayak mungkin ada sedikit yang mengganjal kalau misalkan tahun ini Dharma Santinya istilahnya nggak berjalan sesuai rencana ataupun bagaimana. Saya nggak terlalu khawatir sih untuk masalah itu, gimana ya, kayak biasa aja gitu. Mungkin ada satu sisi pernah mungkin kepikiran semalaman untuk masalahnya kalau misalkan ya nggak jalan, nggak misalkan penelitiannya berantakan bagaimana kayak itu, pernah pasti mungkin untuk setiap orang bakal berpikir kayak gitu. Cuman sampai saat ini ya saya bisa pastikan bahwa pasti bakalan berjalan dengan lancar. Harus, semoga sukses ya sampai akhir acara. Harus sukses. Iya, merinding juga ya denger apa? Dengar kata-kata Raka, aduh gagal. Enggak. KMHD anti gagal, guys. Dan untuk konsepnya sama seperti tahun lalu kah atau ada cerita baru yang diangkat? Ya itulah sama seperti yang saya katakan, kalau masalah untuk Dharma Santi ada inovasi terbaru mungkin. Apa tuh? Karena gini tempatnya itu kita outdoor, untuk gininya ya otomatis untuk masalah uang. Ya. Itu kita mungkin lebih maksimal lagi untuk masalah uang, kita pelan capek-capekan juga untuk masalah uang, karena memang ya seperti itu yang terpenting sebenarnya kegiatan nih, bagaimana kebersamaannya itu. Berarti bukan seberapa banyak uangnya? Seberapa banyak uang sebenarnya enggak, itu apa ya, kayak poin-poin tambahan saja ini. Yang terpenting sebenarnya kayak kegiatan ini apakah kegiatannya mohon maaf ya, mungkin kalau misalkan di luar sana saya juga sempat juga mengikuti beberapa kegiatan di luar, akan tapi saya merasa bahwa di KM hari ini punya rasa kebersamaan yang lebih gitu. Iya, dan juga punya potensi untuk bisa potensi luar biasa lebih sekali. Keren lagi. Ya, karena apa bisa dibilang mungkin dari KM Hadi Unran itu karena Universitas Mataram kan, Universitas Mataram ini hampir sebagian besar siswa SMA yang dari Pulau Lombok ini masuk ke dalam Universitas Mataram. Jadi itu disaring lagi tuh istilahnya, kayak orang-orang teman-teman saya itu yang misalkan hobi, bakat, minatnya itu semua diberlandaskan apa ya, kayak masing-masing itu punya kayak karakternya masing-masing, punya hobi masing-masing. Itu nggak tanpa disadari, kalau misalnya kita kasih semangat sedikit, kalau kasih pancingan sedikit untuk masalah inovasi, pasti mereka bakalan bisa buat suatu gebrakan yang baru. Ya benar. Seperti itu sih. Dari latar belakang berbeda-beda, yang dari SMA bisa nari, yang udah bisa menggambar, dan juga mungkin yang sudah bisa memimpin suatu kegiatan dan kita kumpulkan di sini. Dan itu sih harapannya ya, bisa potensial lebih banyak lagi berkembang. Ya kurang lebih gitu juga untuk masalah konsep. Tadi untuk itu tata letak panggung kita outdoor. Juga masih antisipasi kalau misalnya kemungkinan hujan. Dan kemudian kan ada itu nerang. Nah itu mungkin kita bakalan siapin juga
Dan juga untuk masalah konsep tersendiri, kita dari inti punya gagasan di mana untuk konsep tahun ini itu kita menarik tentang Genjek Kolosal. Wow, Genjek Kolosal ya. Di Genjek Kolosal mungkin dari teman-teman kan dari SMA itu banyak tuh udah mulai muncul-muncul ya, dari yang segi yang terkecil, dari yang STT sudah ada Genjeknya. Dari SMA SMP sudah ada Genjek, SMA udah ada Genjek, kemudian baru muncullah dari masing-masing Banjar atau muda-mudi itu pada buat Genjek semua. Tapi kalau untuk pertama kali muncul Genjek itu apakah dari Unra? Nah, kalau masalah itu saya takut salah ngomong. Untuk masalah itu saya soalnya agak kurang paham untuk masalah seni Genjek untuk sejarahnya gitu. Jadi ya apa ya, kayak saya orang Genjek juga di Genjek Panglege, kayak Madi Unram itu namanya kan Genjek Panglege. Untuk Genjek Panglege sendiri saya ikutnya itu dari maba, jadi kayak apa ya, dari sana saya merasakan begini loh kebersamaan dari KMHD. Jadi dari awal sudah kepincut banget, kayak gimana ya, kayak masuk Unram itu tujuan pertama saya bukan untuk kuliah, mungkin dibilang mungkin untuk KMHD bisa dibilang. Ini gitu. mau menyarankan nonton, aduh. Apa halo Mak. Ya jadi karena semenarik itu ya KMHD di mata maba-maba, apalagi dengan banyak kegiatan-kegiatan yang eksternalnya seperti nyepi kampus, Ya, kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat kalau saya bilang. Banyak sekali kegiatan-kegiatan KMHD yang luar biasa manfaatnya kalau misalkan kita istilahnya tekun dan berbahagia mengikutinya. Jadi kalau misalkan apa ya, kegiatan-kegiatan itu janganlah diambil terlalu pusing. Yang penting kita have fun, jalanin bareng-bareng, itu yang utama kuncinya. Iya, jadi itu mungkin bisa nasihat buat diri Raka sendiri ya, jangan pusing-pusing. Dan untuk internal Raka sendiri nih, untuk pribadi Raka sendiri, belum Pribadi. Belum. Nah, jadi untuk pribadi Raka sendiri, apakah ada pengorbanan yang sudah Raka korbankan untuk NYK tahun ini? Karena selaku ketua kan, bohong banget sih kalau nggak ada pengorbanan apapun, entah itu dari keluarga yang jarang bisa ketemu Raka, atau mungkin waktu, atau juga mungkin tenaga, uang. Ya, tapi memang nggak cuma Raka sendiri sih. Tapi untuk dari pribadi Raka, apa sih yang paling dikorbankan selama jadi ketua? Untuk sementara ini yang paling dirasakan tuh mungkin waktu ya. Waktu. Ya jadi tuh, mungkin jangan ditiru sama teman-teman yang untuk masalah kampus sudah aktif 1 minggu yang lalu, cuman baru masuknya minggu depan. Saya baru masuk minggu ini. Wow. Masuk. Ya. Jadi 1 minggu karena absennya kan masih ngambang gitu, nggak tahu kelasnya yang di mana. Jadi ya udahlah. Tapi apakah itu karena NYK 1 minggu kemarin Raka nggak masuk? Karena NYK juga. Berarti sebanyak itu kah? Apa namanya? Ya bisa dibilang banyak sih, karena liburan juga saya nggak ada mana-mana kok. Jadi nggak ada liburan ke Bali, nggak ada liburan ke sana ke sini ya. Terlebih memang ini nyindir ya? Waktu saya emang untuk KMHD, karena emang prioritas sama kebijaksanaan emang nggak bisa kita hafalin secara teori satu paragraf itu aja. Jadi sangat ribet sekali sih kalau saya bilang. Tapi gimana untuk pengaplikasiannya? Tapi gimana pendapat Raka untuk teman-teman yang lagi hektik-hektiknya buat pincerin dana NYK tapi malah liburan ke Bali? Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Nggak marah saya, nggak? Ya untuk apa marah, toh kita juga di sini sama-sama ngayah gitu. Jadi apa ya? Jangan sampai kata ngayah ini kita kotori gitu. Jadi kata ngayah ini saya bilang suci gitu. Istilahnya pengorbanan kita yang suci gitu. Sama seperti halnya beryatnya. Jadi kalau misalkan kita beryatnya ya udah, ya kita laksanain aja kalau misalkan kita tulus itu seperti itu. Jadi kalau misalkan emang teman-teman tersendiri sudah punya jadwalnya masing-masing, udah punya planning atau bagaimana, ya masa kita mau paksa nggak boleh untuk liburan, kan nggak. Dan untuk hubungan Raka bersama keluarga dan juga mungkin bersama pacar Raka sendiri, mungkin ada terganggu nggak sih tentang NYK ini? Ya emang gimana ya, kalau misalkan saya sendiri sih untuk masalah keluarga di rumah sendiri emang agak jarang di rumah. Atau Rakanya memang
nggak dipinginin di rumah? Nggak pengen enggak sih sebenarnya, apa ya, kayak saya rasa diri saya ini udah memang terlalu dalam mungkin menyelam untuk kegiatan keorganisasian atau bagaimana. Mungkin memang beda-beda orang sih ya, ada yang bisa pintar bagi waktu dan kebetulan mungkin saya agak kurang bagus untuk bagi waktunya. Ya salah satu korbannya mungkin dari keluarga, masalah waktu, agak jarang di rumah. Misalkan dari pagi bisa sampai malam Pagi sekali lagi? kurangnya gitu. Enggak sih pagi. Oh, Paling pagi. mentok jam 1 pagi, jam 2 gitu. Tapi pulang perginya jam Jam biasa Tiga. sih jam 3 pagi. no jam 7, jam 8, jam 9, sekitaran 3 jam, 7, 8, 9 paling udah Keluar di rumah ya. ya. Terus pendapat orang tua Raka dan juga adik-adik Raka, mungkin kakak Raka yang ada di rumah, Ya. kenapa sih ini keluarga saya nggak pernah ada di rumah, atau mungkin kamu lebih mentingin organisasi daripada keluarga? Kalau untuk masalah itu sih saya nggak tahu pendapat mereka ya, tapi apa ya, Tapi tetap support ya. untuk support saya nggak tahu mereka support atau enggak, tapi yang pasti mereka mungkin selalu menyampaikan lampu kuning terus sih kalau misalnya saya keluar. Jadi gitu ya, selalu diwanti-wanti jas hujan apakah sudah ada Itu perhatian sih. ya mungkin seperti itu, udah makan atau belum, terus tetap di WhatsApp sama ibu kalau misalkan lagi di mana, udah makan atau belum, ya itu aja sih biasa sip. keluarga pada umumnya. Dan juga kalau misalnya udah jam 11 atau jam 12 tuh paling ditelepon Diingetin gitu. pulang ya. Ingetin Atau nggak pulang, gitu. dikirimin alamat biar tahu jalan pulang. Enggak segitunya juga untuk ngekode untuk suruh pulang. Paling cuma ditelepon di mana pulang, ya itu aja. Kalau di rumah. Kalau untuk pacar sendiri udah biasa gitu. Jadi kayak saya menganggap Raka punya pacar ya? Iya, punya. Iya. Kalian single. Iya, kirain single guys. Dia punya Iya. pacar udah sold out. Ya, Iya, dan udah. lanjut. Terus untuk masalah pacar ya, saya karena tidak terlalu pusingin dari awal, emang karena karakter saya seperti ini ya, saya anggap seperti teman biasa gitu istilahnya pada khususnya. Karena memang nggak gimana ya, saya mencoba untuk biar sesuatu yang namanya cinta itu biar bisa lebih sederhana gitu. Saya sih Mantap. gitu anggapnya. Tapi tetap support kan, walaupun sering jarang Untuk ketemu. support sih bisa dibilang cerewet sih dia, kalau bisa dibilang. Cerewetnya kayak Masalah gimana tuh support. kalau boleh tahu? Ya kadang ditelepon-telepon, kadang Telepon-teleponnya, aduh di-chat-chat posesif gitu. banget, posesif banget. Enggak sih, terganggu ya sih kalau saya telepon-telepon terus-terusan gitu. Terganggu? Iya. Tapi enggak sih. Buat yang nonton, Nggak yang sih. merasa pacarnya Raka. Enggak sih terlalu gimana. Enggak apa-apa sih, emang mungkin dia Iya, begitu kan mungkin namanya karena pacar ya, dan juga perempuan itu memang gitu. Jadi mungkin Raka bisa lebih perhatian. Hmm? Ya sudah, kita lupakan. Ya mungkin seperti itu aja. Oke. Udah berapa menit? Oke, karena kita sudah banyak banget membahasnya, mulai dari donor darah dan juga untuk Dharma Bakti yang bakal terlaksana dan berbagai konsepnya, dan juga Dharma Santi yang bentar lagi akan terlaksana. Mungkin belum dikasih tahu jadwalnya dan juga untuk target sasarannya. Tanggal berapa? Donor darah kan sudah terlaksana. Untuk yang selanjutnya ada Dharma Bakti, itu bertempat di dusun apa namanya? Punjul, Lundanu. Dusun Rincung, sorry. Dusun Rincung tepatnya di kecamatan ya, maksudnya Gerung. Ya, itu pokoknya di Gerung, di Dusun Rincung, kemudian bertempat di Pura Lundanu. Seperti itu. Untuk Dharma Santinya sendiri itu tanggal 28 Maret bertempat di Taman Budaya Sungkar. See you guys. See you in 28 Maret guys. Dan untuk target-target yang ingin dituju, apakah semua orang boleh ikut untuk Dharma Santinya? Oh gitu, untuk sasaran dari kegiatannya. Iya. Ya untuk kegiatannya sebenarnya untuk berbakti yang seperti yang saya bilang itu tertuju kepada umat sedharma yang mungkin memiliki rasa gerak hatinya untuk membantu sesama, juga menjaga kelestarian dari tempat ibadah kita bersama. Kemudian selanjutnya di acara Dharma Santi, karena ini istilahnya momen untuk mendamaikan diri kita kepada teman-teman yang lain juga, itu khususnya kita adakan kegiatan ini itu bersifat umum. Berarti untuk Dharma Santi dan juga Dharma Bakti umum ya, mulai dari orang kantoran sampai anak-anak SMP bebas ikut ya. Dan mungkin ucapan yang ingin dikatakan buat panitia-panitia Nyepi Kampus yang sudah hampir 3 bulan atau hampir 2 bulan ya?
2 bulan bekerja bersama Raka, mungkin ada kata-kata penyemangat sedikit dan mungkin agak menenangkan mereka karena mungkin hektik banget ya. Yes, untuk masalah kepanitiaan, jadi untuk motivasi saya kayak nggak gimana gitu ya untuk ke orang. Jadi saya pun motivasi diri saya sendiri agak kurang untuk masalah. Jadi kayak apa ya? Ya lakukan apa aja yang misalkan kalian rasa itu benar, terus jangan sampai apa ya kayak apa ya bahasanya kalau misalnya ya pokoknya gitu dah. Yang penting ikhlas. Maju terus pandang bener itu aja. Dan juga ikhlas karena kita di sini semua mengayah. Jadi gitu ya guys. Ya, harus buat ikhlas. panitia-panitia, Harus ikhlas. harus ikhlas. Dan juga kalau misalkan ada sesuatu, kalau misalkan saya agak apa sih bahasanya kayak ngeselin gitu, Iya. itu sebenarnya kayak proses dimana kalian tuh biar bisa belajar. Kalaupun misalkan saya ada sedikit tekanan kepada teman-teman panitia, mungkin kalian harus bisa belajar untuk memaknai itu, karena di balik itu semua tujuan saya tuh baik untuk kalian gitu intinya. Nanti kalian bakalan tahu sendiri kok pada saat sudah mungkin berada di posisi saya atau mungkin benar. bakalan tahun-tahun selanjutnya kalian bakalan Karena merasakan beda juga. ya pressure jadi ketua yang memegang acara sangat besar sama yang di bawah-bawahnya gitu. Pressure, tekanan gitu. Oh. Agak-agak beda kan, beda banget nggak? Iya sih, semakin banyak orang yang kita kawal, Semakin kita tinggi organisir, jabatan kita. semakin besar suatu organisasi juga tingkat kesulitannya mungkin agak semakin meningkat. Ya mungkin itu aja. Semangat panitia. Yeay, sudah ya. Jadi untuk sesi podcast kali ini mungkin ada sedikit games. Itu games jawab cepat namanya. Bisa? Ya. Gimana? Ya, jadi Raka harus jawab dengan spontan dan cepat, nggak boleh mikir. Ada beberapa pertanyaan sih. Kapan mulai? Sekarang, Sekarang. oh, lu pilih lu ya. Apa jawabnya nih iya, tidak atau gimana? Enggak lah, kan ada Oh, ada dua pilihan, ada ya. pilihan. Harus pilih salah satunya. Oke. Yang pertama, panitia malas uang banyak atau panitia gesit uang dikit? 1, 2, 3. Panitia malas uang banyak. Gak penting panitia guys, bye. Itu yang saya ingat soalnya di awalnya tadi panjang sini kata-katanya. Enggak, itu emang jawaban dari hatimu. Masa? Iya. Lanjut. Apa lagi? Itu aja. Yang kedua, Oh. event jalan tapi jelek atau nggak jalan sama sekali? Ipan jalan tapi jelek lah. Jalan sama sekali di mana saya taruh muka saya. Lol. Tapi kan sama kan, event jalan tapi jelek Iya, kan? itu sudah. Taruh di mana juga? Terserah lah kamu bilang Iya. apa. Lanjut ya. Kuliah atau organisasi? Kuliah. Sekarang organisasi. Enggak, harus satu. Oh iya, kuliah. Kuliah. Biar tak dimarah sama mama. Mau nonton tapi gak Krisna, gak penting sih kayak Krisna. KMHD tuh KMHDT. KMHD. Wah, parah. Woi. Saya di KMHD. Tapi KMHDT kan bagian dari Raka juga kemarin. Iya. Memang di bagian tetap dari saya karena apa ya, saya pernah menulis di biografi saya di pengurusan KMHD Unram bahwa T is my middle name. Jadi Ya, teknik itu bagian dari saya gitu. Istilahnya kayak gimana ya? Saya menganggap bahwa KMHD Unram ini adalah Banjar saya, tapi KMHDT adalah rumah saya. Jadi suatu saat ketika saya memang harus bertugas di Banjar saya, memang saya harus bertugas gitu. Ketika saya dipanggil untuk pulang ke rumah saya, istilahnya ada tugas yang memang benar-benar diperuntukkan untuk saya, istilahnya juga menjadi tanggung jawab saya harus pulang. yang terakhir, ini nggak terlalu enak sih. Yang terakhir ya. Tapi ini agak beda, nggak apa-apa ya. Agak bukan tentang organisasi dan juga tentang NJK. Nah, emang kenapa? Nah, ada sih. Next, besar lama atau kecil kuat? Besar lama. Besar lama. Salah saya. Duh, enak. Nah, maksudnya itu sama-sama bagus. Ya.
Nggak bisa. Besar sama si Nara. Besar apa? Ada benar yang kecil. Oh iya ya. Iya nih, bilang gitu Oh, jangan. sama-sama. Udah. Ya, yeay. Ayo kita sama-sama sate darah. Udah. Ya, thank you guys buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gak apa-apa, komen-komen toxic-nya gak apa-apa. Iya. Oke? Komen-komen membangun, jangan komen ntar kita vlog. Enggak sih, gak apa-apa, terserah kalian. Sosial media itu bebas. Iya. Oke, see you again. Sate darah, Satya. Satya. Iya.